Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rodiah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1 A8 koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Cara saya memperlakukan murid. Yang pertama, saya mempercayai bahwa setiap murid itu pandai dan tidak ada yang tidak pandai. Mereka hanya malas saja untuk belajar. Yang kedua, saya merasa kesal jika melihat murid masih ada yang melanggar kedisiplinan di sekolah, padahal sudah setiap saat diingatkan dan diberikan contoh dari guru. Cara saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang pertama, saya banyak dominan di kelas. Sudah berusaha menjelaskan pembelajaran semaksimal mungkin, tetapi masih ada murid yang tidak paham sehingga saya merasa kesal. Yang kedua, saya sudah berusaha menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, tetapi masih kurang maksimal hasil yang saya harapkan, tanpa melihat kodrat alam masing-masing murid. Yang ketiga, saya lebih banyak menerangkan manual, karena lebih cepat dalam menyelesaikan materi pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Nah, dari sini saya menyadari bahwa murid tidak harus pandai dalam semua bidang atau semua mata pelajaran, tetapi tugas guru hanyalah menuntun apa yang sudah ada pada diri anak. Setiap anak itu istimewa dan unik pada kodrat yang telah ada pada dirinya. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani, yang artinya sebagai seorang guru, ketika kita di depan harus memberi contoh, ketika kita di tengah membangun semangat untuk anak belajar, dan ketika kita di belakang memberi dorongan untuk maju. Ketika murid belum mempunyai karakter yang baik, maka sudah tugas kita sebagai guru untuk membimbing dan memberikan contoh budi pekerti yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, memberikan kemerdekaan belajar untuk murid sesuai bakat dan minatnya. Kodrat alam masing-masing anak berbeda, dan saya harus menghargai itu, sehingga saya tidak memaksakan mereka harus mempunyai kepandaian yang sama dengan yang lain. Kodrat zaman dulu dan sekarang berbeda, maka saya harus mengajar dengan menyesuaikan zaman sekarang, yaitu abad ke-21 dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah berusaha menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam setiap pembelajaran di kelas, baik dalam pemikiran, tingkah laku, dan menjadi pendidik yang baik. Yang pertama, saya tidak akan memaksakan kepada murid untuk pandai dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menggali potensi dan kemampuannya sesuai kodrat masing-masing anak. 3. Melaksanakan pembelajaran yang bervariasi dan berpihak pada murid dengan mempertimbangkan kodrat zaman sekarang. Yang keempat, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang membuat murid lebih aktif dan bebas mengeksplor pemikirannya. Dan yang terakhir, saya akan bertekad menjadi guru yang menjiwai semangat ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak.